Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya ambil, yaitu materi fishbone diagram. Fishbone diagram Fishbone diagram sering juga disebut cause and effect atau diagram Ishikawa. Diperkenalkan oleh Dr. Kouro Ishikawa, seorang ahli pengendalian kualitas dari Jepang. Sebagai satu dari 7 alat kualitas dasar, fishbone diagram digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah dan terutama ketika sebuah tim cenderung jatuh berpikir pada rutinitas. Fishbone diagram akan mengidentifikasi sebagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori dan mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. Untuk lebih jelasnya, saya akan menguraikan prosedur atau langkah-langkah pembuatan fishbone diagram. Langkah pembuatan fishbone diagram. Pembuatan fishbone diagram kemungkinan akan menghabiskan waktu sekitar 30-60 menit. Dengan peserta terdiri dari orang-orang yang kira mengerti atau paham tentang masalah yang terjadi. Dan tunjuklah satu orang pencatat untuk mengisi fishbone diagram. Alat yang perlu disiapkan adalah flipchart atau waterboard dan smacking pens atau spidol. Langkah pertama, menyepakati pernyataan masalah. Sepakati sebuah pernyataan masalah. Pernyataan masalah ini diinterpretasikan sebagai efek atau secara visual dalam fishbone seperti kepala ikan. Tuliskan masalah tersebut di tengah waterboard di sebelah paling kanan. Misal, bahaya potensial pembersihan kabut oli. Langkah kedua, mengidentifikasi kategori-kategori. Dari garis horizontal utama, buat garis diagonal yang menjadi cabang. Setiap cabang mewakili sebab utama dari masalah yang ditulis. Sebab ini diinterpretasikan sebagai cause atau secara visual dalam fishbone seperti tulang ikan. Kategori sebab utama mengorganisasikan sebab sedemikian rupa sehingga masuk akal dengan kategori dengan situasi. Kategori-kategori ini diantara lain kategori 6M yang biasa digunakan dalam industri manufaktur. Yang pertama machine, kedua method, ketiga material, keempat manpower, kelima measurement, dan keenam mother nature. Kategori 8P yang biasa digunakan dalam industri jasa: produk, price, place, promotion, people, proses, physical evidence, productivity. Kategori 5S yang biasa digunakan dalam industri jasa: surroundings, supplier, system, skill, dan safety. Langkah ketiga, menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. Saat sebab-sebab dikemukakan, tentukan bersama-sama di mana sebab tersebut harus ditempatkan dalam fishbone diagram, yaitu tentukan di bawah kategori yang mana gagasan tersebut harus ditempatkan. Misal, mengapa bahaya potensial, penyebab karyawan tidak mengikuti prosedur, karena penyebab karyawan maka diletakkan di bawah men. Sebab-sebab ditulis dengan garis horizontal sehingga banyak tulang kecil yang keluar dari garis diagonal. Langkah keempat, mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Setelah setiap kategori diisi, carilah sebab yang paling mungkin di antara semua sebab-sebab. Jika ada sebab-sebab yang muncul pada lebih dari kategori, kemungkinan merupakan petunjuk sebab yang paling mungkin. Kaji kembali sebab-sebab yang telah didaftarkan dan tanyakan mengapa ini sebabnya. Pertanyaan mengapa akan membantu kita sampai sebab pokok dari permasalahan teridentifikasi. Tanyakan mengapa sampai saat pertanyaan itu tidak bisa dijawab lagi. Kalau sudah sampai ke situ, sebab pokok telah teridentifikasi. Sekian penjelasan dari saya tentang materi fishbone diagram.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.